الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, dan syukur kita ini semoga sebagai bentuk upaya kita untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah oleh kalian Allah dalam keadaan longgar, maka Allah akan ingat kalian dalam keadaan genting. Jadi kita dalam keadaan longgar, dalam keadaan nyaman, ya. Dan kenyamanan ataupun kegentingan kita nggak tahu kapan berakhir dan kapan datang. Tetapi tatkala kita ingat Allah dalam keadaan nyaman sebagaimana saat ini, maka tatkala datang ya bencana apa saja, karena kita nggak tahu ya ujian apa saja, maka Allah SWT akan ingat kita, menolongnya, menyelamatkannya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita bagaimana kita selamat, bagaimana kita melihat amalan kita berlebih-lebihan atau kurang. Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengetahui posisi kita tanpa adanya teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di malam tanggal 19 Jumadil Akhirah tahun 1447 Hijriah atau 9 Desember 2025, ya malam Rabu, kita akan ya membaca hadis yang ke-12 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadisnya adalah ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk dari ciri baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak menolong dirinya. Sering diartikan dalam bahasa kita ini ya, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tapi artinya perkara yang tidak menolong bagi dirinya. Ini secara hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Malik dan Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Lihat Mishkah, kitab Mishkah ya, nomor hadis 4839. Jadi hadis ini sahih. Kemudian kedudukan hadis ini, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan hadzal hadis aslun azimun min usulil adab. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini adalah ya, pondasi yang besar, min usulil adab, dari pondasi-pondasi perangai, pondasi-pondasi adab, etiket ya, tata krama, budi pekerti. Jadi hadis ini ya adalah pondasi yang besar di dalam masalah budi pekerti atau tata krama ya, adab, etiket ya, di sini. Jadi meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkara yang tidak menolong bagi dirinya. Wa qala Muhammad bin Abi Zaid Imamul Malikiyah, berkata Muhammad bin Abi Zaid Imam Malikiyah, jadi imam dari mazhab Maliki di zaman beliau. Beliau mengatakan ya, jima'u adabil khair wa azmatihi tatafarra' min arba'ati ahadith.
kumpulan adab-adab yang baik dan penekanan di dalam masalah adab, yang penting-pentingnya ya, kumpulannya ya, dalam masalah adab kebaikan dan yang ditekankannya, tatafarra' min arba'ati ahadits, bercabang dalam 4 hadis. Di antaranya yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini yang pertama. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau enggak, diam. Nah, ini masalah adab yang pertama berdasarkan hadis ini. Jadi kalau enggak bisa berkata baik, ya diam. Dan juga ucapan Nabi Muhammad SAW yang diringkas, yang kedua ini pondasinya, yaitu la taghdab, jangan marah. Semuanya berat, semuanya berat sekali. Kita tidak boleh bicara kecuali yang baik. Yang kedua, jangan marah. Ya, semuanya berat kan? Berat semua ini. Kemudian yang ketiga, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin ya, adalah mukmin yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi yang namanya mukmin yang sempurna iman, dia mencintai untuk saudaranya mukmin sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang ketiga. Adapun yang keempat, sebagaimana yang tadi kita baca, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk daripada ciri baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak menolong. Jadi kumpulan adab ada 4. Yang pertama hadis, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian yang kedua yaitu la taghdab, jangan marah. Kemudian yang ketiga ya, al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu adalah seorang mukmin yang mencintai untuk saudaranya sebagaimana perkara yang dicintai untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah termasuk daripada, yang keempat adalah termasuk daripada ciri baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara yang tidak menolong bagi dirinya atau yang tidak bermanfaat. Berikutnya, termasuk daripada tanda-tanda kesempurnaan Islam seorang hamba. Ini subjudul ya. Subjudul yaitu ya, min alamati kamalil islamil abdi, dari tanda-tanda kesempurnaan Islam seorang hamba. Inna min alamati kamalil islamil abdi wa istiqamatihi tarkuhu ma laysa lahu bihi hurdun minal aqwal wal af'al wa iktisaruhu ala ma ya'nihi. Sesungguhnya termasuk daripada baiknya Islam seseorang dan istiqomahnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada ya, tidak ada progresnya, ya, tidak ada targetnya, itu tidak ada progresnya ya, tidak ada ghurdunnya. Baik ucapan, perbuatan, baik ucapan atau perbuatan. Latihan seperti ini sangat berat. Ya, latihan seperti ini sangat apa? Berat. Ngontrol bicara, ngontrol tindakan, berat. Tapi ini menjadi ciri baiknya seseorang. Kontrol ya. Coba kalau kita bayangkan ngontrol bicara sama ngontrol perbuatan, berarti juga ngontrol asupan yang masuk, baik bacaan ya, baik bacaan yang kita baca atau obrolan yang kita dengar ataupun yang lainnya. Karena kalau kita tidak menjaga asupan yang masuk ke diri kita ya bagaimana kita akan bisa mengontrol apa yang kita ucapkan atau apa yang kita berbuat. Karena apa yang kita ucapkan dan apa yang kita berbuat itu berdasarkan asupan yang masuk. Masya Allah, tambah berat lagi ya. Dan ini menjadi baiknya Islam seseorang. Berarti memang orang-orang yang terdidik dengan Islam menjadi orang-orang yang berkualitas. Kita lanjutkan lagi, lahadurun azani wa azakumullah. Waqtisaruhu ala ma ya'ni, dan diringkas ya,
pada perkara yang tidak bermanfaat atau tidak menolong bagi dirinya. Di sini dijelaskan ya, kata Syekh Muhammad Fadhim Sultan, wa ma'na ya'ni ay ma tata'allaq bihi inayatuhu. Ma ya'ni ya adalah perkara yang tidak ada hubungannya dengan inayatuhu, dengan perhatiannya, dengan fokusnya. Jadi kalau tidak ada hubungan dengan fokusnya, maksudnya tidak bermanfaat, dia tidak masuk di dalamnya ya, baik ucapan ataupun perbuatannya. Wa yakunu mimaqsudihi wa matlubihi. Dan jadilah apa yang menjadi niatnya dan tujuannya. Wal inayatu syiddatul ihtimam. Wa yakunu mimaqsudihi wa matlubihi. Maka jadilah yang menjadi perhatian dia adalah yang menjadi niatnya dan tujuannya. Kemudian wal inayatu syiddatul ihtimam bisyai. Arti kata inayah yang tadi kita artikan dengan perhatian, fokus, secara bahasa Arab diartikan dengan syiddatul ihtimam, yaitu kuatnya perhatian. Ya, kuatnya apa? Perhatian. Jadi memang hidup manusia ya harus punya kekuatan perhatian. Kalau enggak ya akan terlibas dengan arus ya. Terlibas dengan traffic, terlibas dengan isu ya, terlibas dengan sesuatu yang istilah zaman sekarang viral ya. Nah ini kalau enggak punya ihtimam. Jadi kita punya ihtimam ya, tentukan ihtimamnya ya. Syiddatul ihtimam bisyai, yaitu kuatnya perhatian terhadap sesuatu. Yuqalu anahu yu'inuhu ihtama bihi wa talabahu. Sehingga dalam bahasa Arab dikatakan anahu ya'nihi. Misalnya dikatakan anahu ya'nihi. Artinya ihtama bihi wa talabahu, yang dia pentingkan dan dia cari. Jadi kalau termasuk daripada bagusnya ciri termasuk ciri dari bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang dia tidak pentingkan dan dia tidak cari. Yang dia tidak cari, dia tidak pentingkan, dia nggak fokus. Sedangkan orang beriman yang dipentingkan, difokuskan ya selamat dunia dan akhirat, itu jelas. Kemudian tidak punya utang, ya, tidak punya utang, ya. Utang di sini maknanya utang ucapan ya, ucapan yang menyakitkan atau tangan gitu, ataupun yang lainnya. Ini berbahaya ya, karena ini nanti jadi utang, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Begitu ya. Sebenarnya pembahasan ini pembahasan yang sangat dalam dan sangat bermanfaat ya. Sangat dalam dan sangat bermanfaat, karena berapa banyak orang yang gagal dalam masalah ini ya. Yang contoh gampang-gampang ya, Qarun, Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, begitu. Dia pecah fokus di dalam perkara yang bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Auzubillah. Berarti yang menjadi fokus kita ya sebagaimana yang menjadi fokusnya Rasulullah, para sahabat, begitu. Targetnya adalah ya selamat dunia dan akhirat, bermanfaat di dunia. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ini makna dari penjelasan tadi. Wa aktsaru ma yuradu bitarki ma la ya'ni. Dan kebanyakan apa yang dimaksud dengan meninggalkan apa yang ma la ya'ni tadi, apa yang tidak bermanfaat, adalah hifdzul lisan, menjaga lisan, min lughu al-kalam, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, padahal ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat tadi kembali bertalian dengan adanya apa? Asupan. Ya, menjaga asupan yang masuk ke otak, ke mata itu sangat sulit. Sangat sulit atau sangat mudah, Mas Wahyu? Sangat sulit. Di samping di sini butuh kekuatan ilmu ya. Butuh kekuatan apa? Ilmu. Filternya adalah ilmu. Kalau nggak punya filter ilmu ya mesti kontal ya. Filter ilmu. Jadi meninggalkan ucapan yang tidak berguna. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa saja yang terucap kecuali akan ada malaikat yang mencatatnya, yaitu raqib atid.
Berikutnya, fakatsiru minan nas la yu'addu kalamuhu min amalihi. Kebanyakan manusia tidak menghitung ucapannya itu daripada amalan perbuatannya. Kebanyakan orang. Ya, makanya hati-hati sekali ya, memang ngobrol enak. Tapi kebanyak ngobrol ini termasuk amalannya. Tapi yang lebih berbahaya lagi, diem enak juga. Kebanyakan diem ini termasuk amalannya. Maka di sini nanti ada penjelasan dari Syekh di sini betapa banyak orang kadang ngomong menurut dia bermanfaat padahal tidak bermanfaat. Kebanyakan orang diem menurut dia diem itu bermanfaat padahal tidak bermanfaat. Maka di sini diem adalah emas, masih tanda petik. Bicara adalah petaka, masih tanda petik. Ya, yang benar adalah bagaimana syar'i di sini. Syar'i ya membimbing kita kapan kita bicara dan kapan kita diam. Ya, kapan kita bicara dan kapan kita diam. Makanya masya Allah dalam perkara ini ya inilah hal yang menyenangkan kita ya. Allah SWT mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ulama. Maksudnya orang yang berilmu. Orang berilmu ini akhirnya dia mengetahui kapan dia bicara dan kapan dia diam. Berikutnya, waqad khafa hadza ala Mu'adz bin Jabal. Kejadian peristiwa ini bahwasanya ucapan itu termasuk daripada amalannya waktu itu Mu'adz bin Jabal itu belum ya tersamar, bahasa mudahnya tersamar. Kalau kita katakan belum dong ya, belum paham, enggak sopan ya. Waktu itu masih tersamar pada Mu'adz bin Jabal, beliau seorang ulama dan seorang sahabat. Ya, masalah ini, masalah lisan. Sehingga radhiyallahu ta'ala anhu sampai bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Nabi Allah." Wahai Nabi Allah, Nabi Muhammad. Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kita ya akan disiksa, akan dihisab dengan apa yang kita ucapkan begitu. Kan hanya sekedar ucapan, kan hanya sedang ngomong. Apa ini akan disiksa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsaqilatka ummuk," celaka ibumu. Maksudnya ini kata-kata hardikan yang intinya ucapan yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal itu salah. Ya, dikatakan celaka ibumu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim?" Bukankah manusia disungkurkan di neraka wajah-wajah mereka? Aw qala ala manakhirihim, atau Rasulullah mengatakan ala manakhirihim, yaitu hidungnya disungkurkan. Sungkurkan itu bahasa Jawanya itu dijelombrongkan gitu, jatuhkan kepalanya, ya, hidungnya dan sebagainya. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali sebab lisan-lisan mereka. Ya, termasuk daripada lisan adalah tulisan tangan kita. Maka hati-hati sekali kita dalam menulis, dalam berkomen dan sebagainya. Hati-hati sekali. Nah, makanya hal yang demikian itu terasa berat, ya, terasa berat. Ada kata-kata nih, ya, kata-kata ini sebenarnya kalau menurut saya termasuk syirik. Termasuk syirik. Jadi bukan gempa ya, banjir di Sumatera ya, apa Kalimantan? Sumatera lah, kurang lebih ya, di Sumatera, di Aceh, di Kalimantan. Nah, itu membawa kayu-kayu yang sangat besar. Nah, di situ ada pesantren. Ada pesantren. Kemudian orang mengatakan kalau tidak ada pesantren ini gitu, maka kayu-kayu ini akan sampai ke desa sebelah. Padahal jumlah kayu ini entah berapa ton. Nah, yang kita soroti ucapan kalau bukan karena pesantren ini, ya kan? Kalau dalam bab tauhid kan, ini termasuk apa? Syirik kan? Harusnya kata-katanya gimana nih? Allah SWT selamatkan kayu-kayu ini tidak sampai ke desa sebelah, ya, dengan pondok ini. Jadi kembalinya ke Allah terlebih dahulu ini. Nah, makanya berkata itu apa? Sulit, ya kan?
sulit. Jadi ada asupan ilmu. Kalau enggak ya repot. Ya. Ini masya Allah ya. Padahal itu yang ucapkan ya kelihatannya orang yang berilmu ya, tapi ya itulah kadang manusia ya. Maka kita berlindung kepada Allah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi orang disiksa dengan sebab lisannya, ya. Dengan sebab ucapannya. Jadi ucapan itu ya masuk dalam kategori amalan. Berikutnya qala Nawawi rahimahullah taala fi kitab Riyadhus Shalihin. Ini berkata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, wa'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ayakhfadha lisanahu. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap orang yang mukallaf, yaitu orang yang sudah terbebani hukum syariat, ayakhfadha lisanahu, menjaga lisannya. Ya termasuk kita. Maka kita mohon kepada Allah, Allah mudahkan kita menjaga lisan kita masing-masing. Ya, semoga ya. An jamil kalam, dari seluruh ucapan, illa kalaman fihi maslahah, kecuali ucapan yang bermanfaat. Ya, ucapan yang memperbaiki maslahah yang ada, ya kepentingannya, ada manfaatnya. Wa mata isawa kalam, dan tatkala ucapannya itu ya 50-50, ya istawal kalam, wa taraka fil maslah, maka dia tinggalkan karena maslahah. Fasunnah al-imsak anhu, yang sedangkan secara sunnah bagusnya tidak bicara. Jadi kalau kita lihat ucapan kita bermanfaat ya 50%, tapi mengandung bahaya 50%, 50-50, ya maka tinggalkan. Atau secara sunnah kita diem, padahal itu di situ ada manfaat loh. Ada apa? Manfaat. Berat kan masalah seperti ini? Beratlah. Makanya ada satu contoh, tatkala ada orang fakir bertanya tentang hukum zakat mal. Lah, sekarang orang fakir belajar tentang zakat mal, ya kan? Manfaatnya apa begitu? Toh kalau dia tahu, dia pun tidak mengeluarkan zakat mal. Maka dalam keadaan demikian ini, apa yang paling dibutuhkan oleh dia di dalam perkara agamanya? Begitu. Nah, ini contoh di dalam masalah agama. Yang jelas di situ masalah zakat mal besar faedahnya. Ya, misalnya anak kecil diajari mandi janabah, kan? Anak kecil. Lah, manfaatnya apa anak kecil mandi janabah? Masih kecil. Nah, maka di sini menjadi pertimbangan. Ini dalam masalah agama. Nah, bagaimana pada perkara-perkara yang sifatnya dunia atau pergaulan ataupun yang lainnya? Maka dilihat di sini. Makanya orang yang bisa menjaga lisan itu menunjukkan daripada baiknya keislamannya. Ini kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau misalnya ucapannya 50-50, ada manfaat, ada mudaratnya, mending diam, itu secara petunjuk sunnah. Li'annahu qad yanjaru al-kalam al-mubah ila haram. Ya. Karena terkadang perkataan yang mubah menjeret pada perkara yang haram. Menyeret pada perkara yang haram. Dan yang lebih mengerikan itu, syaitan itu senantiasa membimbing orang untuk ya berapa ya? Ya berfantasi ya, sebenarnya bukan berfantasi, berimajinasi atau berkreasi ya, membayangkan sesuatu sehingga dia mengucapkan ini. Padahal kalau ini perkaranya itu enggak jelas-jelas baik, diem. Yang jelas-jelas baik kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Atau kayak taklim kayak gini nih. Ya. Padahal kita sering diucapkan, dibimbing oleh syaitan untuk mengucapkan hal-hal yang mudarat. Lah uripu kayak teman rekasa teman. Ya kan? Tetul ora payu, mumet banget ya kan. Duitnya entong, urungan duit maning, buh lah. Ya kan? Ada nggak orang yang terjatuh seperti ini? Ada nggak? Umat banget lagi lah. Padahal kan ada yang jelas-jelas manfaat. Hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi ini sulit. Makanya di sini memang pentingnya kita ngaji dan seterusnya. Karena ini untuk menyegarkan. Ya, untuk apa?
menyegarkan. Makanya ada namanya tajdidul iman. Ada namanya apa? Memperbaharui iman. Ini ada hadisnya di sini. Tadi saya bahas ini. Ya, tajdidul iman. Biar hati kita plong. Ya, coba ya saya bacakan ini. Ini dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innal iman, sesungguhnya iman, la yahluku fi jawfi ahadikum, sesungguhnya iman itu akan membentuk pola akhlak di dalam diri kalian. Iman membentuk pola akhlak, ya, pola perangai, berpikir, jiwa, lisan gitu. Iman ini fi jawfi ahadikum, di dalam tubuh kalian yang paling dalam. Kama yakhluqu thawb al-khaliqi, sebagaimana pakaian itu pun membentuk perangai bagi manusia. Jadi kalau pakaiannya begini, kurang lebih orangnya begini, pakaiannya begini. Jadi pakaian itu mempengaruhi ya perilaku yang memakai itu. Ya, misalnya santri, misalnya santri. Pakai celana lepis, dengkulnya dibolongin, ya kan? Terus di sini dipilok dan sebagainya, ditulisi go to hell misalnya. Ya kan? Jaketnya juga rawak-rawek misalnya. Ya kan? Ah, dia berusaha untuk khusyuk dengan tampilan seperti itu. Kira-kira lebih mudah atau lebih sulit bagi dia? Lebih sulit. Ya, apalagi misalnya motornya diganti yang knalpotnya brong misalnya. Ya, dengan campuran bahan bakarnya sehingga keluarnya harum. Ya, pakai jaket begitu, celananya belel dan sebagainya. Ya kan, dia untuk menikmati dengan pakaiannya seperti itu lebih nyaman. Coba dia misalnya santri, suruh pakai jubah dan sebagainya, baca kitab begitu kan, suruh pakai motor yang brong dan sebagainya, suruh geol dengan tampilan begitu, orang akan mengatakan, kamu pakainya kayak gitu kok, kayak gitu, ya kan, nggak member kamu. Jadi pakaian itu mempengaruhi perangai. Maka di sini kata Rasulullah, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman di dalam diri kalian. Jadi ini pengaruhnya tadi. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi kadang ucapan mubah menyeret kepada perkara yang haram, yang mubah. Wa makruh, dan juga ucapan yang dibenci. Wa dzalika katsirun fil 'adah, dan yang demikian itu banyak terjadi dalam kebiasaan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wassalamah la yu'addu laha syai', sedangkan keselamatan itu tidak bisa dihitung dengan apapun. Jadi ucapan ini sebenarnya ucapan yang sangat bagus ya. Beliau menunjukkan yang paling mahal dalam kehidupan manusia adalah keselamatan. Keselamatan. Berikutnya, wa mimma huwa mulahidun ma'rufun anal maqulata ad-dayyibah al-khairah al-mawzunah awi samti yu'ti haibatan wa waqar li syakhsin muslim. Dan dari perkara yang perlu diperhatikan, dan ini sudah dikenal bahwasanya ucapan yang baik, yang bermanfaat, yang terukur, tertimbang, atau diam ya. Jadi ucapan yang baik, yang terukur, ya, atau kalau enggak diam, yu'ti haibatan, maka ini memberikan kewibawaan, wawakar, dan ya ketenangan, li syakhsiyatil muslim, bagi keberadian seorang muslim. Wa kathatul kalam, dan banyak bicara, wa tharah, wa tadakhul fima la ya'ni, dan banyak bicara ya, bertele-tele dan masuk pada perkara yang tidak bermanfaat, yakhdashu syakhsiyatul muslim, ini akan menjatuhkan kepribadian muslim. Wa yuqallil min qadrihi, dan akan merendahkan kedudukannya, wa haibatihi, dan ya kewibawaannya, fi nufusil akharin, di diri orang lain. Makanya kalau wallahu alam ya, kalau di masyarakat terkadang thalabul ilmi dianggap kaku ya, mungkin ya, padahal bukan kaku, tetapi dia menjaga. Tapi sebagian lagi menganggap wibawa. Jadi orang-orang yang awam tatkala melihat tampilan yang menunjukkan mengamalkan agama Allah, di dada mereka lebih tinggi. Nah, ini butuh latihan.
Berikutnya wal hadits yadullu ala anna tarka ma la ya'ni al mar'u min husni islami. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya termasuk daripada tanda bagus keislamannya. Wa min husni islamihi, dan termasuk dari bagus keislamannya, wa wifqil khairi, dan mencocoki pada kebaikan, war rasyad, dan juga petunjuk. Wa tadha'af lahu hasanatuhu wa takaffar sayyi'atuhu, maka akan berlipat ganda kebaikannya dan akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi meninggalkan perkara yang tidak menolongnya atau tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, idza hasana ahadukum islamah, apabila salah seorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, fakullu hasanatihi yu'ammiluha, maka seluruh kebaikannya itu yang dia kerjakan tuktabu bi asyrati amsalihha, dicatat 10 kali lipat, ila 700 dhifin, sampai 70 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin, dan setiap kejelekan tuktabu bimithliha, dicatat dengan serupa. Jadi melakukan kesalahan satu maka dosanya satu. Hatta yalqallaha azza wa jalla, sampai dia bertemu dengan Allah SWT. Jadi kalau orang memperbaiki Islamnya, satu kebaikannya itu dilipatkan 10 kali lipat atau sampai 70 kali lipat, dan juga dihapuskan kejelekan-kejelekannya. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, ad-dhabit li tarki ma la ya'ni. Sekarang patokan atau ukuran meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. La budda ayyakuna ad-dhabita li hadhihi qadiyah asy-syar'i. Nah ini patokannya nih, ya. Jadi faidah yang sangat besar bagi kita tatkala ngaji, ya. Semua kan punya patokan. Nah, patokan yang makbul di sisi Allah yang mana begitu? Yang diterima di sisi Allah yang mana? Nah, ini patokannya ini. Ya. Jadi patokan terhadap perkara meninggalkan yang tidak bermanfaat secara syar'i adalah lattiba'al hawa, tidak mengikuti selera. Tidak mengikuti apa? Selera. Kadang kan kalau orang udah capek ngomong gitu kan, ya namanya udah capek ngomong, nggak kepingin ngomong. Hari dia nggak ngomong. Padahal kalau secara syar'i dia harus ngomong, kalau udah capek ngomong ya harus ngomong. Kalau saking nggak bisanya ngomong, dia minta uzur kepada Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam, begitu. Ataupun ya doa-doa yang lainnya, ya, yang intinya meminta maaf. Karena kadang kita harus ngomong di saat kita sudah terlalu capek ngomong. Nah, ini. Jadi tidak mengikuti selera. Wa hududun nafsi, dan juga kepentingan diri. Lidzalika ja'alahu sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Rasulullah SAW menjadikan min husni Islam, dari bagusnya keislaman dia. Jadi melakukannya itu karena tuntunan agama. Karena tuntunan apa? Agama. Contoh misalnya mari ngaji atau ngaji, ya. Kadang ngaji bosan. Tetapi dalam syariat kita ini kan kita tidak boleh bosan sebelum kita masuk surga, baik mari ngaji ataupun ngaji, gitu ya. Apa ada yang bosan? Ada. Di kalangan siapa? Bahkan di kalangan ulama kadang juga bosan. Karena apa? Ilmunya sudah dia miliki semuanya. Akhirnya syaitan datang kepada dirinya. Sekarang ilmu sudah ada di dadamu, ya kan? Nah, sekarang buku-buku kamu itu buat apa? Buku-buku itu kan hanya sebagai wasilah agar ilmu masuk ke dada. Lah sekarang ilmunya sudah di dada, ngapain? Akhirnya bukunya dibuang, dilemparkan ke laut. Padahal ini imam. Ya Allah ya Rabbi, syaitan memperlakukan seperti itu, ya. Atau mungkin lagi nih syaitan ini sisi yang lain, ya, di realita kehidupan, ya. Santrinya banyak dan santrinya udah percaya pasti yang diajarkan oleh dia benar. Akhirnya dia ngajarnya sembarangan sambil tidur, ya kan. Ini lagi latihan baca Quran, yang ngajarin ngaji sambil tidur, ya. Jadi ini tidur, ini ngajarin. Ini zaman dulu saya diceritain, ya. Jadi kalau zaman dulu ngaji, yang ngajarin itu sambil tidur dan sebagainya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini harus ada
ada kemampuan dan perhatian ya. Kalau dia capek ya minta izin, saya lagi capek. Nah, tidurnya tidur dalam artian bukan tiduran, ya tidur gitu. Nah kalau salah gimana coba? Nah ini nggak boleh. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Li'anna ba'dha, karena sebagian orang qad yukhti, dan terkadang mereka keliru. Ya. Fahmul hadis, di dalam memahami hadis ini. Fayadruku katsiran minal umur al-wajibah. Ya. Jadi banyak orang yang keliru dalam perkara ini, dia meninggalkan perkara yang harus. Wajibah di sini artinya harus. Awil mustahabbah, atau yang sifatnya anjuran. Dhanan, karena dia menyangka anna hadza mala yakni, karena dia menyangka kalau dia ngomong itu tidak bermanfaat. Lah aku ngomong baik kesel lah, ngono lah ora kanggo gawe. Nah ini namanya ajiz. Namanya apa? Ajiz. Dan ini kita berlindung pada Allah SWT. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl, dan seterusnya. Ini namanya apa? Nah, ini namanya apa? Ajiz. Biasanya dalam perkara ini, biasanya di dalam masalah apa? Memerintahkan sholat biasanya. Ya, memerintahkan apa? Sholat. Karena memang memerintahkan sholat itu berat loh. Makanya Allah SWT mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atasnya. Berarti menunjukkan memerintahkan sholat itu berat tuh. Misalnya sholat subuh, mungkin membangunkannya bisa sampai 5 kali atau 10 kali. Jam 4 bangunin, nanti 4 lebih 5, terus sampai, ya Allah, ya kan? Nanti baru bisa itu kelegotan, nanti mungkin terus gitu. Karena ini membentuk apa? Membentuk karakter. Kita lanjutkan lagi. Kama yatruku ba'dha an-nus lil akharin, sebagaimana sebagian orang meninggalkan nasihat untuk orang lain. Ya, meninggalkan nasihat untuk orang lain. Karena dia menyangka perkara ini tidak bermanfaat. Wa hadza la syakka mukhalifun li katsirin minan nusus. Maka yang demikian ini ya tidak diragukan lagi menyelisih banyak nas. Maka di sini ya kalau kita kaitkan dengan pembahasan lapang dada, betapa lapang dadanya Rasulullah SAW. Karena level yang dituduhkan kepada Rasulullah dengan level yang bahasa kitanya itu ya yang nggak kaleng-kaleng ya, super ya. Dikatakan coba sahirun, tukang sihir. Maknanya ini bukan wahyu, maknanya ini diingkari. Yang kedua, kadzdzab, dusta, coba bayangkan. Padahal Rasulullah meyakini ini benar gitu. Dan ini wahyu, ini bermanfaat, tapi dikatakan sihir, dikatakan dusta. Belum lagi dikatakan majnun, coba bayangkan. Coba kalau kita berlindung pada Allah ya, jangan sampai ya. Tapi kalau itu terjadi pada orang gitu ya, dikatakan seperti itu, bagaimana? Biasanya jatuh. Jadi di antara kekuatan orang di dalam mewujudkan dia sebagai hamba Allah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ya harus memiliki ketahanan itu. Memiliki ketahanan apa? Itu. Kalau tidak memiliki ketahanan itu, dia akan mundur. Selagi dia benar, sudah pada masalah. Ya, memang itu termasuk daripada ciri bagus Islam seseorang. Jadi itu tidak berbahaya ya, selagi dia masih berada di atas agama Allah. Seperti ucapan Rasulullah SAW, la yadhurruhum man khadzalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Tidak membahayakan mereka, yang merendahkan mereka atau menyelisih mereka ya, sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan semacam itu. Artinya dia berada di atas kebenaran dan dia tidak mengambil hati apapun yang dia terima. Nah, ini contohnya dari siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau dia kemudian mengambil hati, ya pensiun dini dia pensiun apa? Dini. Misalnya seorang ngaji, ya guru ngaji, lah orang tuh santrinya si Ciptok, ya kan? Kalau dia memang tidak memiliki ketahanan ini, dia akan pensiun jadi guru ngaji. Atau misalnya dia jadi seorang santri,
ngaji orang duwe kanca dewek kan dia akan pensiun. Pada perkara-perkara yang demikian jangan pedulikan. Selagi itu menjadi progresnya, selagi itu menjadi kebaikannya, jalan ya. Karena tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat dirinya. Coba kalau kita perhatikan ya, nih Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Coba ya kuburan beliau saat ini ya nggak diperhatikan, di dekat tempat sampah, di sampingnya gedung kayak gitu ya, dan terbengkelai kayak gitu, sama kuburannya Ibnu Qayyim. Ya, dan dalam perjalanan hidup beliau jasanya besar, ya, tapi seakan-akan beliau tidak dikenal. Beliau dikenal dari sisi ilmunya, dibaca bersamaan dengan fitnahnya. Coba kalau hal-hal yang demikian ini kemudian diterima, iya ya, saya dakwah begini, nggak punya pondok, nggak punya ini, ya Allah. Sekarang yang menjadi progres itu apa? Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Syekh bahwasanya ya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat timbangannya adalah syar'i, ya, bukan karena anggapan kita, wah ini udah nggak bermanfaat, saya tinggalkan. Ya. Jadi orang-orang yang kuat iman, dia terus melakukan amalan yang bermanfaat walaupun tidak dipedulikan. Di antaranya ada nabi yang tidak punya pengikut satupun, dia tetap terus beramal saleh. Ya, tidak ada penghalang bagi dirinya. Ya, tidak ada penghalang bagi dirinya. Wa hadza la syak mukhalifun li katsirin minan nusus. Dan tidak diragukan ini perkara yang menyelisih banyak nas. Allati takhussu 'ala nushi lil muslimin. Ya. Yang menganjurkan untuk ya nush, ya, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, dan nasihat yang enggak mesti harus individu dan sebagainya ya. Ya seperti ini termasuk bentuk nasihat. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, faidah hadis. Ini sudah hampir selesai. Di dalam hadis ini yang pertama anjuran untuk istithmaril waqt. Di dalam hadis ini kata Syekh Muhammad Fadhil Sultan, ya, faedah yang pertama anjuran untuk menjadikan waktu itu berbuah. Waktu itu apa? Berbuah. Ya, makanya ada istilah efektif dan efisien gitu ya. Tapi yang sulit itu secara syar'inya. Secara apa? Syar'inya. Ya, karena apa? Ya. Karena literatur yang ada pada barat itu banyak. Tapi pijakannya apa? Gitu loh. Ya kan? Alhamdulillah dulu saya suka ya ke perpustakaan, ke toko buku itu dari kecil, alhamdulillah baca buku. Sehingga di masa kita ini tatkala saya membaca sebuah judul terjemahan dari Inggris ke Indonesia, ya, judulnya kalau nggak salah ini memperhatikan hal-hal kecil, membiasakan hal-hal kecil yang akan berdampak besar. Kalau nggak salah judulnya begitu, bukunya segini. Saya baru baca judulnya aja sudah paham, oh ini penulisnya ini udah paham, intinya gini paham sudah. Nah, yang menjadi permasalahan, ya, sudut pandang mereka itu nggak kena sasaran. Mungkin iya membentuk mentalitas ya, tapi mentalitasnya mereka kan belum masuk nominasi dari mentalitas yang ada dalam agama kita. Agama kita kan ada nilai pahala, manfaat, akhirat. Kalau mereka kan efektivitas dan sebagainya, itu ujung-ujungnya dunia gitu. Dan orang-orang kayak kita ini kalau menurut ilmu-ilmu mereka gak efektif dan gak efisien. Karena kita kan coba saatnya orang mungkin kerja kita ngaji, saatnya orang kerja kita lagi sholat begitu. Kan menurut mereka gak efektif, tapi menurut agama kita justru ini yang efektif. Coba ya. Makanya hati-hati sekali nih dapat ilmu umum, ya. Bukan berarti kita menolak ilmu umum. Hati-hati sekali ya. Tatkala kita misalnya masuk Mekah, apalagi kalau di bulan Ramadan ya, atau di musim haji, itu nanti banyak sekali orang-orang yang pada itikaf, orang-orang yang tidur. Coba kalau otaknya dijejalkan, misalnya kerja, ya Allah,
Kata hidup ini nggak harus kerja-kerja terus. Ingat, hidup ini nggak harus kerja-kerja terus. Ambil waktu untuk Allah SWT gitu. Ya. Dan yang kerja-kerja terus akhirnya hancur. Firaun, Qarun, Namrud hancur, Hitler hancur dan sebagainya. Ada waktu diambil. Memang ada saatnya kalau menurut istilah mereka kita nganggur. Tetapi menurut syariat kita tidak nganggur, kita lagi sibuk. Coba tentang masalah sholat, Rasulullah SAW mengatakan innas sholata la syughla. Sesungguhnya sholat itu sangat sibuk, sehingga nggak boleh diganggu gugat, sehingga tatkala ada orang lain dihalangi, ini udah sholat la syughla, lagi sibuk. Coba menurut orang-orang sholat itu apa nggak efektif, apalagi tahajud, apalagi ini terjadi perbedaan. Makanya ya kita harus paham hal-hal yang nilai yang ada pada agama kita ini lebih tinggi gitu. Lebih apa? Tinggi ya, karena lebih dalam, karena sumbernya adalah wahyu. Berikutnya yang kedua, jadi kita dalam masalah ini ya adanya anjuran agar waktu kita itu berbuah bin naf'i, dengan manfaat fid dunya wal akhirah. Berikutnya yang kedua, seperti waktu kita ini insya Allah waktu yang berbuah. Walaupun kita tidak mendapatkan dari sisi materi, tapi berbuah iman. Kita menyisikan waktu kita untuk Allah, begitu. Yang kedua, kama fihi al-hath al-bu'du an safil umuri bashtighali bima'alil umur. Ya, yang faedah yang kedua, di dalam hadis ini juga adanya anjuran untuk meninggalkan safasif al-umur, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang rendah. Washtighal, dan sibuk bima'alil umur, dan sibuk dengan perkara-perkara yang tinggi. Perkara-perkara yang tinggi ya tadi yang sudah disebutkan, ngaji, tahajud. Kerja ya butuh, mencari nafkah ya butuh, tetapi ini penting juga. Ya, harus ada dalam bagian hidup kita. Berikutnya yang ketiga, kama fi al-hath an mujahadati nafsi wa tahdhibiha, dan di sini juga adanya anjuran untuk mujahadati nafsi, bersungguh-sungguh memerangi diri, dan ini berat. Ini berat ya, seperti puasa Senin Kamis itu berat loh. Tetap menjaga kesehatan agar Allah ridha kepada kita berat. Tidak ada yang tidak berat. Nah, ini namanya mujahadah wa tahdhibiha, dan membimbingnya. Wa dzalika bi ibadiha ma yushanniha min naqais wa radha'il. Ya, demikian ini dengan menjauhi dalam perkara-perkara yang mengotorinya dari kekurangan dan kerendahan. Yang keempat, yang terakhir, dan ini penutup dalam taklim ini, at-tadakhul fi ma la ya'ni yu'di ila syiqaq bainan nas wal khisam. Kita masuk kepada perkara yang tidak bermanfaat, itu masuk dalam kategori ya, itu akan menyeret kepada syiqaq, pertikaian bainan nas, di antara manusia, wal khisam, dan pertikaian. Jadi maksudnya jangan kepo tatkala pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jangan suka kepo, biarin aja, kita nggak tahu, nggak apa-apa. Kecuali kalau bermanfaat. Terkadang pada perkara yang tidak bermanfaat pun sampai ke kita. Kalau sampai ke kita udah bisa berbuat apa? Udah, kita stop. Ya, ini karena apa? Sering menimbulkan khisam. Ini tentunya penjelasan Syekh itu secara umum ya. Tadi yang saya contohkan ya contoh saja ya, untuk memudahkan. Jadi kita pada perkara yang tidak bermanfaat jangan masuk ya. Jadi kita harus paham mana yang paling kita butuhkan ya dalam hidup kita, ya dalam kebutuhan pribadi kita dan sebagainya ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan dari hadis yang ke-12. Dari ciri baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak menolongnya ya, yang tidak bermanfaat. Maksudnya menolong ya, menolong dunianya ataupun akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين